Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan presentasi secara virtual. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen yang terhormat, Bu Dian Pratiwi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Pendidikan, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkanlah saya, Fiaimatul Aliyah, sebagai moderator pada hari ini bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Desi Nur Fitri Ningsih, Eka Ayu Novitasari, Mila Hidayatun Nisa, Muhammad Ical Rizky Dirgantara, dan Nur Asyah. Perkenankanlah kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan artikel yang sudah kami buat dengan judul Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Pendidikan di Mandua Ponorogo. Baiklah, marilah kita mulai presentasi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke penyampaian materi. Yang pertama yakni latar belakang masalah. Saat ini penyedia jasa pendidikan semakin banyak sehingga setiap penanggung jawab layanan harus mengerti bahwa untuk mempertahankan lembaganya memerlukan adanya siswa atau mahasiswa sebagai konsumen. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam bidang pemasaran didasarkan pada pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen. Karena perilaku konsumen dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Perilaku konsumen tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi tindakannya. Faktor ini selaras dengan salah satu faktor penting dalam upaya pemasaran lembaga pendidikan, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai konsumen jasa pendidikan. Sehingga pengelola jasa pendidikan harus mampu menciptakan kepuasan bagi konsumennya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap keputusan penggunaan jasa pendidikan di Mandua Ponorogo. Penulis memberikan batasan pembahasan pada perilaku konsumen jasa pendidikan Mandua Ponorogo. Alasan pemilihan Mandua Ponorogo karena sebagai subjek penelitian adalah karena lembaga ini sampai saat ini masih relatif banyak peminatnya, terutama bagi siswa yang ingin melanjutkan studi hingga ke perguruan tinggi. Madrasah Aliyah Negeri merupakan satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama setelah jenjang MTS. Madrasah Aliyah Negeri menjadi wadah pengembangan kualitas dan mutu peserta didik yang mengedepankan kemampuan teoritis ilmu agama dengan harapan menjadi seorang lulusan yang idealis ilmu pengetahuan dan berakhlak sesuai ajaran agama Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana perilaku konsumen terhadap keputusan penggunaan jasa pendidikan di Mandua Ponorogo. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan disampaikan oleh Muhammad Ical Rizky Dirgantara. Selanjutnya, saya akan membahas metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Jadi pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang menggambarkan keadaan suatu fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berguna karena berkaitan dengan data yang tidak berbentuk angka, namun berupa penjabaran deskripsi dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih jasa pendidikan. Selanjutnya, kajian teori yang disampaikan oleh Mbak Eka. Mohon maaf, kajian teori akan saya sampaikan yaitu menurut James F. Ingle et al. Mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan individu yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan perolehan dan penggunaan barang dan jasa ekonomi. Selanjutnya, Wilkie mendefinisikan perilaku konsumen sebagai aktivitas yang dilakukan orang ketika memilih, membeli, dan menggunakan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan serta keinginan mereka. Melihat beberapa definisi ini, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan konsumen berdasarkan motif
tertentu dalam rangka memperoleh atau menggunakan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya yang dilakukan secara terus-menerus. Keputusan konsumen dalam pemilihan suatu produk atau jasa dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Konsumen dalam memutuskan, menurut Kotler dan Killer, berpendapat bahwa untuk membeli suatu produk, konsumen melalui 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Adanya beragam perilaku konsumen tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Pernyataan ini sesuai dengan pandangan Kotler yang berpendapat bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis yang juga didukung oleh pernyataan Engel et al., Kotler dan Armstrong, Setiadi, tentang faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor individu, dan faktor psikologis. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Irfan Hadi dan kawan-kawan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan siswa dalam memilih sekolah di Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Jembrana sebagai tempat belajar. Penelitian ini berkesimpulan bahwa keputusan siswa dalam memilih sekolah di MAN 2 Jembrana sebagai tempat belajar dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor keluarga, faktor status sosial, faktor kebudayaan, dan faktor kelompok acuan yang lebih dominan ke faktor keluarga. Pilihan ini tentunya melibatkan perilaku konsumen yang mempertimbangkan segala aspek seperti biaya pendidikan, status akreditasi, disiplin ilmu, dan prospek masa depan yang ditawarkan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu faktor individu. Yang pertama yaitu perilaku konsumen yang akan disampaikan oleh Mbak Eka Ayu Novitasari. Baiklah, sepertinya Mbak Eka terkendala sinyal, maka pengertian perilaku konsumen, materi ini akan saya sampaikan. James F. Engel berpendapat perilaku konsumen itu sebagai tindakan-tindakan individu yang tidak lain secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang jasa ekonomi, termasuk dalam proses pengambilan keputusannya, yang mendahului dan menentukan tindakan dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen selalu terkait dengan keterlibatan konsumen dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Hal ini dapat diartikan suatu proses penilaian dan pemeliharaan alternatif yang bermula dari latar belakang masalah, identifikasi kepentingan tertentu, dengan menempatkan suatu pilihan yang dapat menguntungkan. Keputusan pemilihan konsumen merupakan titik akhir konsumen dari sebuah sikap konsumen setelah melakukan evaluasi. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor individu yang akan disampaikan oleh Mbak Mila Hidayatunisa. Baik, untuk faktor yang pertama yaitu faktor individu. Faktor individu ini dipengaruhi oleh dua indikator, yaitu yang pertama kepribadian dan gaya hidup, dan yang kedua yaitu pengetahuan. Untuk yang pertama yaitu kepribadian dan gaya hidup. Setiap manusia memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda. Hal ini yang disebut dengan kepribadian manusia. Dalam memahami kepribadian konsumen merupakan hal yang penting bagi pemasar karena kepribadian ini dapat dikaitkan dengan perilaku konsumen. Perbedaan kepribadian konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih atau membeli produk karena konsumen akan membeli barang atau menggunakan jasa sesuai dengan kepribadiannya. Selanjutnya yaitu cara hidup atau gaya hidup.
Cara hidup atau gaya hidup ini didefinisikan sebagai alasan mengapa seseorang hidup dengan menggunakan uang dan waktu. Kepribadian dan gaya hidup merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi keduanya saling berhubungan. Gaya hidup seringkali digambarkan dengan aktivitas atau kegiatan, minat, dan pandangan seseorang yang biasanya tidak permanen dan berubah dengan cepat. Pandangan seseorang yang tidak permanen dan berubah dengan cepat ini bisa dipengaruhi oleh perkembangan atau perubahan zaman yang begitu cepat dan pesat. Misalnya, perilaku konsumen dalam menggunakan jasa pendidikan di suatu lembaga pendidikan pastinya ada budaya sekolah, yang mana budaya sekolah ini harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Maka warga sekolah harus menyesuaikan dengan budaya yang telah ditetapkan. Indikator yang kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai jenis produk dan jasa serta pengetahuan lain yang berkaitan dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang terkait dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian bahkan pembelian ulang. Konsumen dengan pengetahuan produk atau jasa yang tinggi akan memiliki persepsi, analisis, dan keterampilan logika yang lebih baik daripada konsumen dengan pengetahuan produk yang rendah. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan memilih Mandua Ponorogo karena kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai sekolah tersebut. Alasan tersebut termasuk ke dalam indikator pengetahuan di mana konsumen dalam hal ini membuat keputusan berdasarkan perolehan informasi tentang Mandua Ponorogo. Informasi tersebut didapatkan melalui promosi yang dilakukan lembaga melalui media cetak, melalui media pamflet atau brosur dan pembuatan web sekolah. Mandua Ponorogo mempunyai banyak prestasi yang baik dan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam sehingga peserta didik memutuskan memilih sekolah tersebut karena sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Hal ini berkaitan dengan faktor individu yaitu gaya hidup konsumen. Rata-rata peserta didik di Mandua Ponorogo didominasi oleh gender perempuan. Untuk pembahasan selanjutnya, saya persilahkan Mbak Desi. Baik, yang kedua faktor sosial, yang dimana ada dua indikator, yang pertama keluarga dan yang kedua kelompok referensi. Yang pertama yaitu keluarga. Faktor keluarga dalam perilaku konsumen ini sebagaimana memiliki peranan yang banyak dalam sebuah pengambilan keputusan, salah satunya sebagai influencer yang diartikan para anggota keluarga yang memberikan pengaruh kepada anggota keluarga yang lain dengan tujuan untuk pengambilan keputusan dalam pembelian atau tidak membeli suatu jasa atau produk. Dalam dunia pendidikan, keluarga ini memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan terkait mengenai lembaga pendidikan mana yang harus dipilih sebagai jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua yaitu indikator kelompok referensi, di mana kelompok referensi ini memiliki artian sebuah kelompok atau seseorang yang dianggap sebagai dasar pembanding bagi seseorang dalam membentuk nilai dan sikap umum atau khusus atau pedoman khusus bagi perilaku. Kelompok ini bisa didapat dari keluarga, tetangga, dan teman. Kelompok referensi ini memberikan pengaruh kepada para konsumen dalam cara memilih atau menentukan keputusan. Kemudian, hasil wawancara. Ada dua poin pentingnya, yaitu yang pertama, faktor sosial menjadi penentu seseorang melakukan keputusan dalam memilih sekolah Mandua Ponorogo yang didominasi oleh kualitas lulusan di sekolah tersebut dan latar belakang pendidikan MTS yang memiliki persamaan pada sistem pendidikan berbasis agama di bawah pimpinan Kementerian Agama. Alasan tersebut sesuai dengan indikator kelompok referensi di mana konsumen dalam hal ini membuat keputusan dengan mempertimbangkan kualitas lulusan yang baik. Dan yang kedua, hasil wawancaranya yaitu keputusan konsumen dalam memilih sekolah Mandua Ponorogo ini pada indikator keluarga di mana keputusan dibuat atas saran dari keluarga atau orang tua. Hal ini menandakan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan memilih sekolah lanjutan dikarenakan keluarga adalah lingkungan terdekat yang dapat mempengaruhi sikap konsumen.
Selanjutnya akan disampaikan Mbak Nur Asia. Untuk selanjutnya, yaitu faktor psikologis. Pilihan perilaku konsumen dalam memilih jasa pendidikan dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu persepsi, motivasi, pengetahuan, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Untuk indikator yang pertama, yaitu persepsi. Faktor psikologis dalam perilaku konsumen dalam memilih sekolah lanjutan jenjang pendidikan menengah atas adalah persepsi. Persepsi yang merupakan sebuah proses bagi seseorang untuk memilih, mengorganisir pikirannya, dan menafsirkan simbol-simbol untuk menjadi pesan yang akhirnya ditangkap oleh diri orang tersebut. Dalam perilaku konsumen, persepsi menjadi faktor psikologis yang mempengaruhi karena dengan adanya persepsi, konsumen dapat menentukan selera hingga keputusan dalam mengonsumsi sesuatu. Namun, meskipun mendapatkan stimulus yang sama, konsumen satu dengan yang lainnya sangat mungkin untuk mempersepsikan hal yang sama tersebut menjadi berbeda. Hal ini disebabkan persepsi memiliki 3 proses perseptual, antara lain yaitu perhatian selektif. Pada tahapan ini menjelaskan bagaimana seseorang melakukan seleksi atas banyaknya informasi yang diterima sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan perilaku. Yang selanjutnya yaitu tahapan distorsi selektif. Pada tahapan ini seseorang akan menginterpretasikan informasi yang diterima sesuai dengan apa yang diyakini. Keyakinan itu bisa terbentuk dari proses pembelajaran yang dilalui selama ini. Yang terakhir yaitu tahapan retensi selektif. Retensi selektif itu merupakan kecenderungan seseorang demi mempertahankan sikap dari kepercayaan mereka melalui informasi yang mereka temui. Untuk indikator yang kedua yaitu motivasi dan kebutuhan. Motivasi muncul dari kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan itu sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidakamanan antara apa yang seharusnya dirasakan dan apa yang sebenarnya dirasakan. Keutuhan yang dirasakan ini mendorong seseorang untuk mengambil tindakan untuk memenuhi keutuhan tersebut. Inilah yang disebut motivasi. Misalnya, rasa haus dan lapar membuat seseorang untuk mencari makan dan minum. Contoh lain dalam jasa pendidikan misalnya, motivasi dapat mempengaruhi pilihan rasional peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan peserta didik memilih lembaga pendidikan tingkat SMA daripada lembaga pendidikan SMK. Untuk indikator yang selanjutnya yaitu proses belajar. Seperti yang banyak disebutkan sebelumnya bahwa manusia pada hakikatnya selalu belajar untuk mengembangkan diri mereka menjadi lebih baik. Dalam hal ini, proses belajar juga menentukan bagaimana konsumen berperilaku. Pertama, konsumen belajar untuk percaya bahwa testimoni atau bukti orang-orang. Lalu, yang kedua, konsumen belajar untuk lebih teliti dan memperkaya pengalaman mereka untuk berkembang dan lebih selektif dalam memilih. Untuk indikator yang selanjutnya yaitu kepercayaan. Seseorang bisa percaya tentunya semua itu dibangun oleh proses belajar. Sebab kepercayaan adalah sebuah pemikiran yang sifatnya deskriptif dan terjalin secara perlahan. Kepercayaan konsumen akan suatu produk yang dihasilkan jika dalam dunia pendidikan produknya berupa layanan dan lulusan. Hal tersebut dapat mendorong dirinya untuk memutuskan dan memilih produk yang ingin digunakan. Untuk indikator yang selanjutnya yaitu sikap. Setelah adanya keyakinan atau kepercayaan, maka sikap untuk menentukan apa yang akan dipilih menjadi faktor psikologis dalam perilaku konsumen. Menurut Klotter, sikap merupakan kecenderungan konsisten untuk menyukai atau tidak atas sebuah ide dan juga objek. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa indikator dalam faktor psikologis yang paling berpengaruh adalah motivasi. Sebagian besar informan memilih Mandua Ponorogo karena keinginan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
Hal ini didukung oleh berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang di dalamnya terdapat pengembangan spiritual dan pengembangan diri dengan fasilitas memadai yang mendukung kegiatan tersebut. Sehubungan dengan keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka dapat dipahami bahwa dalam pengambilan keputusan memilih sekolah lanjutan juga diikuti oleh rasa percaya terhadap kemampuan jasa pendidikan dalam mendidik siswanya. Selain itu, hasil yang didapatkan dari informan menyatakan bahwa alasan memilih sekolah Mandua Ponorogo juga didasari oleh kepercayaan konsumen terhadap citra positif yang dimiliki sehingga masyarakat memandang lembaga tersebut sebagai salah satu sekolah favorit. Beberapa informan memiliki pandangan fisik tentang Mandua Ponorogo seperti desain gedung sekolah yang unik, rapi, dan lingkungan yang kondusif sehingga peserta didik tertarik belajar di lembaga tersebut. Melihat pernyataan dari informan tersebut dapat dikategorikan ke dalam indikator persepsi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku konsumen saat memilih Mandua Ponorogo sebagai sekolah lanjutan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor individu, faktor sosial, dan faktor psikologis. Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi perilaku konsumen saat pengambilan keputusan menggunakan layanan jasa pendidikan di Mandua Ponorogo adalah faktor psikologis, di mana faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi, kepercayaan, sikap, dan proses belajar. Indikator yang paling berpengaruh adalah motivasi, persepsi, dan kepercayaan bahwa lembaga tersebut memiliki citra yang positif sehingga dipandang sebagai sekolah favorit oleh masyarakat. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Serta kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan atas penyampaian materi dan ucapan saya selaku moderator. Marilah kita tutup presentasi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.